Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Dela Puspita Mardas dari Lokal A1 dengan NPM 2140603048 dan dari jurusan Pendidikan Biologi. Nah, di sini saya akan membahas tentang kemajuan iptek dan pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, apa itu definisi dari iptek itu sendiri? Yang mana kita ketahui semua, iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa menambah wawasan kita mengenai teknologi. Nah, iptek itu sendiri juga suatu hal yang dapat meningkatkan wawasan seseorang dalam bidang teknologi, yang dimana ilmu dalam pandangan Islam itu tidak dibatasi bidang teknologi. Nah, kata ilmu yang berasal dari bahasa Arab yang akar katanya itu a, lam, dan mim, yang menurut bahasa Arab adalah mengetahui hakikat sesuatu, dan dalam kaitan penyerapan katanya, ilmu pengetahuan dapat berarti memahami suatu pengetahuan. Jikalau dikatakan ilmu sosial, maka dapat berarti mengetahui masalah-masalah sosial dan sebagainya. Dan ilmu dalam pandangan Islam itu tidak dibatasi sendiri, karena mengapa? Hal ini sudah diisyaratkan dalam hadis Rasulullah SAW Perkembangan ilmu pengetahuan alaihi wasallam dalam hadisnya yang bermakna kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian. Nah, hadis ini dari Al-Imam Muslim. Dari hadis ini kita bisa mengembangkan iptek itu sendiri, baik itu dari hukum, politik, ekonomi, teknik pertanian, perikanan, serta lain sebagainya. Pandangan Islam tentang ilmu pengetahuan dan teknologi itu ada 3. Yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam Al-Quran, dan yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam hadis. Yang ketiga, ilmu dan pengetahuan teknologi pandangan ulama, yang dimana Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan yang pertama di dalam ajaran Islam. Nah, segala sesuatu telah diatur di dalam Al-Quran, baik hal tersebut berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan alam semesta. Al-Quran sangat mendukung kemajuan teknologi ini. Hal ini bisa dilihat dari beberapa ayat Al-Quran yang memerintahkan umat manusia untuk terus meneliti dan mengkaji. Misalnya di dalam surat Yunus ayat 101 yang maknanya, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Di dalam Al-Quran juga banyak membahas tentang kejadian alam semesta seperti pada Quran Qaf ayat 38. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sejarah Islam tuh untuk memperdalam, memperluas dan mengembangkan Islam itu iptek itu sendiri di dalam Islam. Karena peran Islam yang utama dalam iptek itu ada 2. Yang pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma pemikiran dan ilmu pengetahuan, dan yang kedua, menjadikan syariah Islam sebagai sumber standar penggunaan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi. Nah, Islam itu sangat mendukung pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan ini. Bisa dilihat dari ayat-ayat Al-Quran yang berbicara mengenai ilmu pengetahuan. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri tidak ada perintah menambah sesuatu kecuali perintah menambah ilmu pengetahuan, seperti pada Quran surat At-Toha ayat 114. Demikian juga dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak menjelaskan tentang keutamaan ilmu pengetahuan. Banyak disebutkan di dalam satu hadis bahwa menuntut ilmu wajib ke atas setiap muslim. Para ulama-ulama tidak mau ketinggalan dalam menjelaskan keutamaan. Nah, strategi
pengembangan Islamisasi iptek itu menurut para ilmuwan dan cendekiawan mesti menganggap bahwa pengembangan iptek perlu dikembalikan pada kerangka dan perspektif ajaran Islam. Pengembangan iptek dalam tinjauan hukum Islam tuh harus berkembang pada arah yang terkendali dan harus bergerak pada arah yang maknawi, dan umat manusia berkuasa untuk mengendalikannya. Karena kekuasaan manusia atas ilmu pengetahuan dan teknologi harus mendapatkan tempat yang utuh. Eksistensi ilmu pengetahuan dan teknologi bukan melulu untuk mendesak kemanusiaan, tetapi kemanusiaanlah yang menggenggam ilmu pengetahuan untuk kepentingan dirinya dalam rangka penghambaan diri kepada Sang Pencipta. Nah, yang terakhir, konsep ajaran Islam tentang pengembangan iptek didasarkan beberapa prinsip. Ada 4. Yang pertama tuh, iptek harus sesuai dengan kerangka tauhid atau teologi. Yang kedua, berkaitan dengan ibadah kepada Allah SWT. Yang ketiga, kecerdasan akal. Dan yang keempat, kerangka integral. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat diri saya sendiri maupun orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.